Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kompensasi manajemen analisis dan penilaian bisnis. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yaitu ada Anissa Bella Fitria dengan NIM 666, kemudian ada Mahendra Ilham dengan NIM 679, ada Adinda Resalina dengan NIM 685, kemudian Pramesita Arsyilah dengan NIM 688, kemudian ada Salma Fitria dengan NIM 691, ada Mutiara Larasati dengan NIM 694, Novaldri Ranggal dengan NIM 716, kemudian Nurul Izzah dengan NIM 786, selanjutnya dari Dimar Hamah dengan NIM 842, dan yang terakhir ada Dika Margareta dengan NIM 843. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis kompensasi manajemen. Rencana kompensasi manajemen adalah kebijakan dan prosedur untuk manajer kompensasi. Kompensasi mencakup gaji, bonus, dan tunjangan. Gaji sendiri adalah pembayaran tetap, sedangkan bonus adalah kompensasi yang didasarkan pada pencapaian tujuan kinerja, sedangkan tunjangan sendiri sering disebut sebagai manfaat. Tunjangan dapat mencakup mobil perusahaan, parkir, keanggotaan klub, asuransi jiwa, dan lain-lain, dan juga biaya tambahan lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan. Kompensasi dapat dibayarkan saat ini, biasanya jumlah tahunan dibayarkan setiap bulan atau 2 kali sebulan atau bahkan mingguan, atau bisa juga ditangguhkan untuk tahun-tahun mendatang. Gaji dan tunjangan biasanya diberikan saat ini, sedangkan bonus dibayarkan saat ini atau bisa ditangguhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran strategis kompensasi manajemen. Peran strategis kompensasi manajemen mencakup 3 aspek, yaitu kondisi strategis yang dihadapi perusahaan, kemudian pengaruh pengambilan risiko, dan yang terakhir adalah masalah etika tertentu. Di sini saya akan menjelaskan untuk aspek yang pertama, yaitu merancang kompensasi untuk kondisi strategis yang ada. Rencana kompensasi harus didasarkan pada analisis strategis perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan kompetitifnya dan faktor penentu keberhasilan. Karena kondisi strategis yang dihadapi perusahaan itu dapat berubah dari waktu ke waktu, maka rencana kompensasi juga harus berubah. Misalnya, strategi perusahaan berubah saat produknya bergerak melalui fase siklus hidup penjualan yang berbeda, yaitu pengenalan produk, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Pada tabel yang disajikan pada slide, mengilustrasikan bagaimana campuran antara gaji, bonus, dan juga tunjangan dapat berubah saat perusahaan dan produknya bergerak melalui fase yang berbeda dari siklus hidup penjualan yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya, dalam fase kematangan atau maturity dari siklus hidup produk, ketika persaingan cenderung menjadi yang tertinggi dan perusahaan tertarik untuk mempertahankan pasar yang mapan dan mengendalikan biaya, maka rencana kompensasi yang seimbang dari gaji kompetitif, bonus, dan juga tunjangan diperlukan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan manajer terbaik. Jadi pada fase maturity ini, bonus, gaji, dan juga tunjangan bersifatnya kompetitif. Jadi dilihat dari seberapa besar manajer dapat melakukan penjualan di saat persaingan di pasar itu lebih tinggi. Jadi ini tuh tergantung dari bagaimana hasilnya, seperti itu. Sebaliknya, selama fase pertumbuhan, ketika kebutuhan akan inovasi dan kepemimpinan paling besar, penekanannya adalah pada bonus yang relatif besar untuk memotivasi manajer secara efektif. Jadi pada contoh di fase pertumbuhan ini, gajinya kan rendah, tapi bonusnya itu tinggi. Jadi kan di sini tuh penjualannya masih terbilang cukup kecil ya kalau di masa pertumbuhan ini. Jadi bonusnya ini tinggi supaya bisa memotivasi manajer untuk bisa memikirkan rencana strategis supaya produk itu bisa terjual lebih banyak lagi. Akibatnya, manajemen puncak mempertimbangkan kondisi strategis spesifik yang dihadapi perusahaan sebagai pertimbangan dasar dalam mengembangkan rencana kompensasi dan melakukan perubahan seiring perubahan kondisi strategis. Baik, untuk aspek yang kedua yaitu pengalihan risiko dan kompensasi manajemen. Penghindaran risiko adalah kecenderungan untuk lebih memilih keputusan dengan hasil yang dapat diprediksi daripada yang tidak pasti atau tidak dapat diprediksi. Ini adalah karakteristik pengambilan keputusan manajer yang relatif umum. Seorang manajer yang menghindari risiko terhadap keputusan itu memiliki hasil yang tidak pasti, bahkan jika hasil yang diharapkan menguntungkan sekalipun. Misalnya, seorang manajer yang menghindari risiko mungkin membatalkan investasi yang direncanakan pada peralatan baru yang akan mengurangi biaya operasi jika ada kemungkinan bahwa biaya non-operasional dari masalah pemasangan, kebutuhan pelatihan karyawan atau alasan lainnya meningkat. Sebaliknya, manajemen puncak dan pemegang saham perusahaan mungkin tidak melihat risiko tambahan biaya non-operasional yang relatif signifikan terhadap potensi pengurangan biaya operasi jangka panjang. Nah, perbedaan perspektif ini muncul karena hasil negatif dari keputusan tersebut cenderung memiliki dampak yang lebih besar dan lebih langsung pada bonus manajer saat ini daripada di perusahaan secara keseluruhan. Untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Ilham, tim 2017
31069. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini saya akan membahas tentang masalah etis. Masalah etis ini ialah ada kekhawatiran umum bahwa gaji eksekutif terlalu tinggi, sehingga karyawan pada level yang lebih rendah tidak diberi kompensasi yang sesuai dengan gaji dan bonus yang sangat tinggi dari para eksekutif puncak, terutama selama periode perampingan perusahaan dan penurunan pendapatan. Kompensasi eksekutif yang tinggi tidak adil. Beberapa pendapat dan rencana kompensasi tidak etis. Kemudian yang lain menunjukkan bahwa kebanyakan eksekutif mendapatkan kompensasi yang tinggi karena mereka memberikan nilai yang jauh lebih besar kepada perusahaan daripada biaya kompensasi mereka. Pemegang saham dan pemegang obligasi yang melihat investasi mereka, menghargai dan menghubungkannya dengan eksekutif cenderung melihat rencana kompensasi yang adil dan etis. Misalnya, ketika Mark Hurd keluar sebagai CEO Hewlett Packard atau HP pada Agustus 2010 atau menjadi wakil presiden dan direktur saingan utama Oracle Corp. Harga saham HP mulai turun relatif terhadap Oracle, dan pada Mei 2011 saham HP telah turun lebih dari 50% dibandingkan dengan saham Oracle. Beberapa orang menyebutnya sebagai efek Hurd. Ukuran nilai Mark Hurd bagi HP, namun saat Steve Mariano mundur sebagai CEO perusahaan asuransi Patriot National Insurance pada 2017 lalu, harga saham justru naik lebih dari 12%. Next, tujuan kompensasi manajemen. Tujuan kompensasi itu konsisten dengan 3 tujuan. Pertama, memotivasi manajer. 2, penyelarasan. 3, secara adil menentukan imbalan. Tujuan pertama ialah tadi memotivasi manajer untuk untuk memotivasi manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana kompensasi berbasis kinerja paling baik untuk tujuan ini. Misalnya, rencana bonus yang memberikan penghargaan kepada manajer untuk mencapai tujuan tertentu adalah tepat. Sasarannya bisa finansial atau non-finansial, saat ini atau jangka panjang. Dan yang kedua tadi ada penyelarasan, yaitu untuk memberikan insentif yang sesuai bagi manajer untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan diidentifikasi dalam analisis persaingan strategis dari mana faktor keberhasilan kritis atau CSF diturunkan. CSF mencakup kepuasan pelanggan, kualitas, layanan, pengembangan produk, dan inovasi dalam produksi dan distribusi. Perusahaan menangani CSF dengan menjadikannya bagian dari kompensasi manajer. Misalnya, manajer penghargaan McDonald's yang meningkatkan CSF perusahaan kualitas, layanan, kebersihan, dan nilai selain ukuran kinerja keuangan konvensional. Dan tujuan ketiga yang tadi adalah untuk secara adil menentukan imbalan yang diperoleh oleh manajer atas usaha dan keterampilan mereka dan efektivitas pengambilan keputusan mereka. Dalam mengembangkan rencana kompensasi, akuntan manajemen bekerja dengan profesional keuangan lainnya untuk mencapai keadilan dengan membuat rencana tersebut sederhana, jelas, dan konsisten. Kewajaran juga berarti bahwa rencana tersebut berfokus pada aspek kinerja manajer yang dapat dikontrol. Misalnya, kompensasi tidak boleh dipengaruhi oleh biaya yang tidak dapat ditelusuri, setidaknya secara langsung ke unit manajer. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Resalina, NIM 685. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga itu adalah paket bonus. Kompensasi bonus adalah komponen yang tumbuh paling cepat dari total kompensasi dan seringkali menjadi bagian terbesar. Nah, terdapat 3 aspek utama pembayaran bonus. Yang pertama itu ada dasar untuk kompensasi bonus. Ada 3 dasar yang paling umum adalah harga saham, kinerja berbasis biaya, pendapatan laba atau pusat investasi, dan balance scorecards. Jumlah bonus dapat ditentukan 3 cara, yaitu perbandingan kinerja saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua itu perbandingan kinerja dengan anggaran yang telah ditentukan, dan yang terakhir ada perbandingan kinerja manajer dengan manajer lain. Terus yang kedua itu ada kumpulan kompensasi bonus. Bonus manajer dapat ditentukan oleh kumpulan berbasis unit yang didasarkan pada kinerja unit manajer. Contohnya itu kumpulan bonus dapat ditentukan sebagai jumlah pendapatan unit yang lebih dari 5% dari investasi di unit tersebut. Nah, definisi dari kumpulan berbasis unit itu sendiri itu adalah motivasi yang kuat bagi manajer yang efektif untuk melakukan dan menerima penghargaan atas usaha mereka. Potensi kenaikan bagi manajer individu ini sangat memotivasi. Dan yang terakhir itu ada opsi pembayaran bonus. Ada 4 opsi yang paling umum. Yang pertama itu bonus saat ini, atau uang tunai atau saham berdasarkan kinerja saat ini. Nah, ini tuh adalah bentuk bonus yang paling umum biasanya. Terus yang kedua itu ada bonus yang ditangguhkan, atau uang tunai dan saham. Diperoleh saat ini atau tidak dibayar selama 2 tahun atau lebih. Dan yang ketiga itu ada pilihan persediaan memberikan hak untuk membeli saham di masa mendatang dengan harga yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu pembagian kinerja hibah saham untuk mencapai tujuan kinerja tertentu selama 2 tahun atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pramesita Arsila dengan NIM 688 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak dan pelaporan keuangan. Selain mencapai 3 tujuan utama dari rencana kompensasi, perusahaan berusaha untuk memilih rencana yang mengurangi atau menghindari pajak baik untuk perusahaan ataupun manajer. Dengan menggabungkan gaji, bonus, dan tunjangan, akuntan dapat memaksimalkan potensi penghematan pajak untuk perusahaan dan menunda atau menghindari pajak untuk manajer. Misalnya, banyak tunjangan kayak keanggotaan klub, mobil, perusahaan, hiburan dapat dikurangkan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, tetapi tidak dianggap sebagai penghasilan bagi manajer dan karena itu tidak dikenakan pajak. Sebaliknya, meskipun gaji adalah biaya bisnis yang dapat dikurangkan bagi perusahaan, itu adalah penghasilan kena pajak bagi manajer. Paket bonus memiliki berbagai pengaruh pajak. Perencanaan pajak itu kompleks dan dinamis, dan oleh karena itu merupakan bagian integral dari perencanaan kompensasi. Perusahaan juga mencoba merancang rencana kompensasi yang memiliki efek menguntungkan pada laporan keuangan perusahaan. Misalnya, aturan akuntansi saat ini tidak membutuhkan pengakuan saat ini. Selanjutnya, kompensasi manajemen di perusahaan jasa. Meskipun sebagian besar rencana kompensasi digunakan oleh perusahaan manufaktur atau perdagangan, semakin banyak perusahaan jasa, terutama perusahaan jasa keuangan dan profesional yang menggunakan rencana ini. Contohnya adalah rencana kompensasi untuk firma, desain arsitektur, dan teknik. Manajemen menganggap area hasil keuangan sebagai yang paling penting dan telah mengembangkan 3 kriteria untuk mengevaluasi manajer dan setiap pusat laba: profitabilitas, efisiensi, dan penagihan piutang. Yang pertama, profitabilitas diukur dengan pengganda laba, yaitu rasio pendapatan bersih terhadap tenaga kerja langsung dolar. Yang kedua, efisiensi diukur dengan pemanfaatan staf yang ditentukan dari rasio langsung jam kerja yang dapat dibebankan kepada klien untuk total jam kerja dikurangi waktu liburan dan liburan.
Yang ketiga, penagihan piutang. Diukur dengan 2 rasio. Yaitu yang pertama, persentase piutang usaha selama 90 hari, ukuran kemampuan menagih akun pelanggan, dan rata-rata hasil pekerjaan yang belum ditagih beredar, ukuran kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan segera menagih untuk mereka. Tujuan, motivasi, dan pengambilan keputusan yang benar dicapai karena manajer memiliki tujuan yang jelas dan dapat dicapai yang konsisten dengan strategi perusahaan. Tujuan keadilan dicapai dengan berfokus pada rasio daripada keuntungan total. Tujuan dari manajemen biaya strategis adalah keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, sehingga sangat penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan serta kinerja manajer individu. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sama Fitria dengan NIM 691. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan analisa bisnis menggunakan Balanced Scorecard, analisa keuangan atau nilai tambah ekonomi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, pada penilaian bisnis menilai perusahaan dengan memperkirakan nilai pasar totalnya, yang kemudian dapat dibandingkan dengan nilai pasar untuk periode sebelumnya atau untuk perusahaan yang sebanding. Analisis bisnis mencakup seperangkat alat yang digunakan untuk mengevaluasi daya saing dan kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya adalah evaluasi yang komprehensif. Analisis bisnis ini dimulai dengan analisis strategis dan kompetitif yang cermat dari perusahaan, termasuk analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan analisis posisi strategis. Kemudian kami ini mempertimbangkan alat yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi, termasuk kartu skor berimbang. Kami mengumpulkan semua alat ini untuk menyelesaikan analisis bisnis perusahaan yang komprehensif. Karena analisis bisnis ini untuk perusahaan manapun bersifat komprehensif dan ekstensif, kami hanya dapat menyajikan ringkasan beberapa hal penting dari analisis tersebut. Kami menggunakan contoh perusahaan yang memproduksi produk pembersih, perusahaan isi clean. Informasi ini yang diringkas untuk perusahaan ditunjukkan pada tampilan 20.7 pada modul. Seperti contoh ini di slide ini. Informasi tersebut ini mencakup neraca dan laporan laba rugi perusahaan, informasi keuangan tambahan, laporan arus kas operasi, dan perhitungan arus kas bebas. Baik, selanjutnya ada Balance Scorecard. Nah, penggunaan ini tuh untuk mengevaluasi perusahaan yang mirip dengan penggunaan faktor penentu keberhasilan CSF dalam mengevaluasi dan memberikan kompensasi kepada manajer individu yang saat ini mengevaluasi perusahaan menggunakan CSF. Akuntan manajemen menggunakan tolak ukur dari informasi industri dan mempertimbangkan bagaimana CSF telah berubah dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi yang menguntungkan ketika CSF lebih unggul dari tolak ukur dan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, asumsi isi clean memiliki 3 CSF masing-masing dari kategori kinerja utama. Yang pertama, ada pengembalian total aset kinerja keuangan. Yang kedua, ada jumlah cacat kualitas proses internal. Yang ketiga, ada jumlah jam pelatihan bagi pekerja pabrik, pembelajaran, dan pertumbuhan. Tingkat kinerja target ditetapkan untuk setiap CSF itu berdasarkan studi kinerja perusahaan terbaik di industri. Tolak ukurnya ditetapkan pada 90% dari kinerja terbaik di industri. Dan isi clean ini dievaluasi pada kinerja keseluruhannya seperti yang diilustrasikan tampilan pada 20.8 di modul. Manajemen isi clean ini melihat dari balance scorecard bahwa perusahaan melampaui tujuannya di bidang keuangan, tetapi gagal baik di bidang operasi dan sumber daya manusia. Kartu skor ini adalah panduan untuk mengarahkan perhatian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Mutiara Larasati dengan NIM 2018 310 694. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Yang pertama ada pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri itu merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, biasanya analisis rasio keuangan ini juga disebut sebagai analisis laporan keuangan. Biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Nah, hasil analisisnya ini tuh kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan. Analisis rasio ini tuh bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen saja, tapi juga ditujukan bagi investor. Biasanya kalau untuk investor, analisis rasio keuangan ini tuh menjadi bahan penilaian seberapa sehat sih perusahaan tersebut pantas mendapatkan suntikan investasi dari investor. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada fungsi analisis rasio keuangan. Jadi, fungsinya tuh selain menjadi alat ukur sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan ini tuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang keempat, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Dan yang terakhir, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis dari rasio keuangan. Dua kategori umum analisis mencakup pengukuran likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar biaya operasional saat ini, biasanya selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, dan juga hutang yang telah jatuh tempo. 6 ukuran utama likuiditas itu: 1. Perputaran piutang, kedua perputaran persediaan, ketiga rasio lancar, keempat rasio cepat, kelima rasio arus kas, dan yang terakhir rasio arus kas bebas. Nah, semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik evaluasi likuiditas perusahaan. Oke, di sini yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini tuh berguna untuk mengukur seberapa mampu perusahaan itu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Analisis ini dilakukan berdasarkan aktiva lancar yang relatif terhadap kewajibannya atau utang lancarnya. Namun, rasio likuiditas ini seperti yang tadi sudah saya katakan dibagi lagi ke beberapa jenis tergantung perbandingan kondisi aktiva dan kewajibannya. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar ini tuh merupakan perhitungan rasio yang paling dasar untuk mengukur likuiditas. Tujuannya yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancarnya dengan utang lancarnya, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Terus di sini yang kedua ada rasio cepat, yang merupakan rasio yang sedikit berbeda dengan rasio lancar. Cepat tidak memerlukan perbandingan 1:1 antara aktiva lancar dengan utang lancarnya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan rasio cepat mengabaikan faktor persediaan. Jadi, artinya rasio cepat itu mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair atau liquid asset. Terus di sini ada rasio kas. Nah, rasio kas ini tidak jauh berbeda dengan rasio cepat. Rasio kas itu berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Kas ini tuh dimaksudkan uang perusahaan yang disimpan baik di kantor maupun di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan kalau untuk surat berharga merupakan harta
setara kas yang dengan mudah diuangkan kembali. Maka dari itu, di sini rasio kas itu dibilang tidak berbeda dengan rasio cepat karena kas sendiri ini tuh merupakan liquid asset seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada rasio probabilitas. Nah, rasio ini tuh berguna untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan, aktiva, dan juga modal. Ada beberapa metode perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang merupakan pengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Selanjutnya yang kedua ada operating income ratio yang merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Terus yang ketiga ada net profit margin yang berbeda dari gross profit margin. Kalau net profit margin ini tuh menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersihnya. Terus ada earning power of total investment yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini tuh sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Terus selanjutnya ada return on investment, yaitu menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. Selanjutnya ada return on equity yang merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitasnya. Terus ada return on net worth yang merupakan salah satu pengukuran kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang sahamnya. Oke, setelah jenis-jenisnya, di sini yang terakhir ada nilai tambah ekonomi. Nah, nilai tambah ekonomi sendiri itu merupakan ukuran yang disesuaikan dari pendapatan ekonomi, pendapatan unit bisnis setelah pajak, dan penyesuaian lainnya dikurangi dengan biaya modal untuk investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, biaya modal ini tuh biasanya diperoleh dengan menghitung rata-rata timbang dari biaya dua sumber dana perusahaan, hutang dan ekuitasnya. Nilai tambah ekonomis ini tuh memfokuskan perhatian manajer untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan. Perusahaan itu mampu meningkatkan sumber daya internal yang tersedia untuk dividen dan untuk membiayai pertumbuhannya yang berkelanjutan, yang meningkatkan harga saham dan menambah nilai pemegang saham. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penilaian bisnis. Jadi beberapa orang tuh berpendapat bahwa nilai perusahaan dan perubahan nilainya itu merupakan ukuran yang paling berguna dalam keberhasilan perusahaan. Nah, di sini ada 4 pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur nilai ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu metode nilai buku, yang kedua metode nilai pasar, yang ketiga metode arus kas, diskonto, dan yang terakhir metode berbasis kelipatan. Ukuran kelima nilai perusahaan itu memperkirakan nilai akuisisi suatu perusahaan. Nah, yang pertama dan termudah adalah mendapatkan nilai buku ekuitas pemegang saham perusahaan dari neraca. Keuntungan dari ukuran nilai buku ekuitas adalah kejelasan, aksesibilitas, dan objektivitasnya. Batasannya adalah bahwa itu mencerminkan nilai buku saja dan oleh karena itu tidak mencerminkan nilai pasar dari aset atau kewajiban perusahaan dan mungkin tidak termasuk aset tak berwujud utama. Dalam banyak kasus, nilai buku ekuitas perusahaan relatif kecil dan meremehkan ekuitas perusahaan. Pendekatan yang kedua adalah untuk mendapatkan nilai pasar ekuitas umum perusahaan secara langsung dari nilai pasar saham perusahaan saat ini. Nah, metode yang ketiga untuk memperoleh nilai perusahaan adalah dengan memperoleh nilai sekarang dari arus kas perusahaan. Ini tuh juga disebut dengan metode arus kas diskonto. Ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penilaian ekuitas.
Teori ekonomi dan akuntansi menunjukkan bahwa nilai ekuitas investasi harus menjadi nilai sekarang dari dividen masa depan investasi, dan metode ini adalah yang paling konsisten daripada yang lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Metode arus kas diskon. Jadi metode arus kas diskon atau DCF ini mengukur nilai ekuitas perusahaan sebagai nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas bersih. Metode DCF didasarkan pada konsep yang sama yang digunakan dalam bab sebelumnya, yaitu bab 12 untuk keputusan penganggaran modal. Arus kas 1 tahun atau lebih ke masa depan didiskontokan untuk mempertimbangkan nilai waktu uang karena arus kas pada periode terakhir lebih berharga daripada arus kas pada periode periode yang jauh. Di sini ada 4 langkah penerapan dari metode DCF ini. Yang pertama adalah perkiraan arus kas bebas selama jangka waktu yang terbatas, biasanya 5 tahun. Kedua ada perkiraan arus kas bebas di luar cakrawala terbatas menggunakan beberapa asumsi yang disederhanakan. Terus ada diskon arus kas bebas dengan biaya rata-rata tertimbang modal WACC, biaya modal perusahaan tertimbang untuk hutang dan ekuitas. Yang terakhir yaitu ada hitung nilai ekuitas. Terus selanjutnya yaitu penilaian berbasis kelipatan. Jadi pendekatan yang umum dan yang mudah diterapkan untuk nilai bisnis adalah dengan menggunakan beberapa ukuran finansial, biasanya penjualan, terus pendapatan atau arus kas sebagai contoh. Contohnya itu beberapa menghitung nilai berbasis pendapatan sebagai produk dari pendapatan akuntansi tahunan yang diharapkan dikalikan dengan multiple. Terus penggandaan laba mirip dengan rasio harga pendapatan PA, yaitu rasio harga saham terhadap pendapatan per saham. Terus perbedaannya adalah penggandaan laba menyesuaikan rasio PA untuk mengakui bahwa pendapatan masa depan harus diskontokan untuk menilai nilai perusahaan. Penggandaan penghasilan memiliki batasan penting. Perlakuan akuntansi, persediaan, depresiasi, dan komponen pendapatan penting lainnya mungkin tidak sebanding dengan perusahaan lain di industri yang saat ini penghasilannya tidak sebanding. Jika penggandaan laba tidak tersedia untuk perusahaan tertentu, nilai rata-rata atau representasi diambil dari penggandaan laba perusahaan lain di industri. Terus penggandaan ini kemudian dapat disesuaikan ke atas untuk mengenali perusahaan dengan potensi keuntungan di masa depan yang tidak diakui dalam pendapatan saat ini atau sebaliknya. Penggandaan laba mudah diterapkan dan dapat memberikan penilaian yang berguna bagi perusahaan tunduk pada batasan dicatat. Kelipatan berbasis penjualan dan kelipatan berbasis arus kas diterapkan dengan cara yang serupa. Valuasi berbasis ganda yang sangat relevan dan memperkirakan nilai perusahaan kecil dan menengah non-publik. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzari Hadatul Ais dengan NIM 2018 310786. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas nilai perusahaan atau enterprise value. Nilai perusahaan atau enterprise value adalah ukuran dari apa yang pasar tunjukkan, seperti contoh perusahaan tetapi sebagai akuisisi. Dalam akuisisi, pengakuisisi tidak hanya membeli ekuitas perusahaan, tetapi juga utang, kas, dan setara kas perusahaan. EV atau enterprise value dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu kapitalisasi pasar atau nilai pasar ekuitas perusahaan ditambah dengan hutang
dan dikurangi dengan tunai atau kas dikurangkan karena tersedia setelah akuisisi untuk melunasi hutang atau untuk penggunaan lainnya. Jadi nilai perusahaan dapat digunakan hanya untuk perusahaan publik, di mana kapitalisasi pasar dapat dihitung. Lalu selanjutnya ada 5 langkah pengambilan keputusan strategis untuk Batman. Jadi Arizona Sunrise Inc. atau ASI adalah pengecer pakaian wanita di Amerika Serikat dan Kanada. Perusahaan ini berkembang pesat karena gaya pakaiannya yang unik dan berkualitas. Batman PLC ini pengecer yang sama seperti ASI tapi berlokasi di London. Juga dikenal dengan desain dan kualitas produknya. Batman berniat untuk membeli ASI, tetapi tidak yakin akan nilai yang akan diberikan ASI. Dalam jangka panjang, Batman berencana untuk mengintegrasikan dua lini produk ini ke dalam satu merek global. Jadi 5 langkah pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh Batman, yaitu yang pertama adalah menentukan isu strategis seputar masalah. Jadi Batman ini mempunyai rencana untuk memindahkan kedua perusahaan ke merek global yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi tindakan alternatif. Batman dapat menggunakan berbagai metode untuk menilai ASI, arus kas yang didiskontokan, kelipatan pendapatan, dan nilai perusahaan di antara metode lainnya. Lalu yang ketiga ada mendapatkan informasi dan melakukan analisis terhadap alternatif tersebut. Batman melakukan analisis arus kas yang didiskonkan berdasarkan proyeksi arus kas bebas ASI untuk 5 tahun ke depan dengan memproyeksikan sebesar 24 miliar dolar. Jadi penghasilan berganda menghasilkan nilai yang lebih kecil, yaitu sebesar 14 miliar dolar. Nilai pasar ekuitas ASI saat ini sebesar 16 miliar dolar dan nilai perusahaan menjadi sebesar 15 miliar dolar. Lalu langkah yang keempat ada berdasarkan strategi dan analisis, pilih dan implementasikan alternatif yang diinginkan. Dari analisis tersebut menghasilkan berbagai macam penilaian dengan satu kelompok diantaranya bernilai sebesar 15 miliar dolar. Batman juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pembelian. Batman dibujuk untuk mengajukan penawaran sebesar 15 miliar dolar karena akuisisi ASI, sehingga dapat membantu Batman membangun merek yang lebih kuat secara global dan dapat meningkatkan peluang untuk pertumbuhan dan profitabilitas lebih lanjut. Lalu langkah yang terakhir ada memberikan evaluasi berkelanjutan atas keefektifan implementasi di langkah keempat. Jadi, jika Batman membeli ASI, Batman harus menyelesaikan implementasi untuk mengintegrasikan kedua bisnis secara operasional, finansial, dan strategis. Batman juga harus secara teratur menilai nilai akuisisi dan juga jika nilai akuisisinya turun, Batman harus mencatat aset tersebut ke nilai pasar wajar yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marama dengan NIM 842 akan membacakan mengenai studi kasus yang pertama. Ada kekhawatiran umum bahwa gaji eksekutif terlalu tinggi dan karyawan pada level yang lebih rendah tidak diberi kompensasi yang sesuai dengan gaji dan bonus yang sangat tinggi dari para eksekutif puncak, terutama selama periode perampingan perusahaan dan penurunan pendapatan. Kompensasi eksekutif yang tinggi tidak adil. Beberapa berpendapat dan rencana kompensasi tidak etis. Yang lain menunjukkan bahwa kebanyakan eksekutif mendapatkan kompensasi yang tinggi karena mereka memberikan nilai yang jauh lebih besar kepada perusahaan daripada biaya kompensasi mereka. Pemegang saham dan pemegang obligasi yang melihat investasi mereka, menghargai, dan menghubungkannya dengan eksekutif cenderung melihat rencana kompensasi yang adil dan etis. Misalnya, ketika Mark Hurd keluar sebagai CEO Hewlett Packard pada Agustus 2010,
harga saham HP mulai turun relatif terhadap Oracle dan pada Mei 2011, saham HP telah turun lebih dari 50% dibandingkan dengan saham Oracle. Beberapa orang menyebutnya sebagai efek Hurd ukuran nilai Mark Hurd bagi HP. Namun, saat Stephen Mariano mundur sebagai CEO perusahaan asuransi Patriot Nasional pada 2017 lalu, harga saham justru naik lebih dari 12%. Nah, saya akan membacakan mengenai hasil analisis dari kekhawatiran para karyawan yang tidak mendapat kompensasi yang sesuai dengan gaji dan bonus yang tinggi dari kinerja mereka. Nah, jadi solusi terhadap studi kasus yang telah terjadi adalah melakukan manajemen kompensasi. Tujuan utama perusahaan adalah mengembangkan rencana kompensasi manajemen yang mendukung tujuan strategisnya, sebagaimana ditetapkan oleh manajemen dan pemilik. Nah, tujuan manajemen kompensasi itu konsisten dengan tiga tujuan pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, untuk memotivasi para manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, jadi rencana kompensasi berbasis kinerja ini baik untuk tujuan ini. Misalnya, rencana bonus yang memberi penghargaan kepada manajer untuk mencapai tujuan tertentu itu tepat. Nah, sasarannya itu bisa finansial atau non-finansial saat ini atau jangka panjang. Lalu yang kedua, untuk memberikan insentif bagi manajer yang bertindak secara otonom untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan perusahaan diidentifikasi dalam analisis persaingan strategis dari mana faktor keberhasilan kritis diturunkan. Nah, perusahaan menangani CSV atau faktor keberhasilan kritis ini dengan menjadikannya sebagian dari kompensasi manajer. Nah, balance scorecard dapat menjadi alat yang berguna untuk mengembangkan rencana kompensasi yang menggabungkan CSV perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk memberikan penghargaan yang adil kepada manajer atas usaha dan keterampilan mereka serta keefektifan pengembalian keputusan mereka. Nah, dalam mengembangkan rencana kompensasi ini, akuntan manajemen bekerja dengan profesional keuangan lainnya untuk mencapai keadilan dengan membuat rencana tersebut sederhana, jelas, dan konsisten. Nah, misalnya kompensasi tidak boleh dipengaruhi oleh biaya yang tidak dapat ditelusuri. Nah, jadi itu harus bisa ditelusuri secara langsung oleh manajer. Dan jadi itu adalah cara-cara bagi tujuan kompensasi ini bisa tercapai sehingga dapat membantu mengurangi kekhawatiran dari karyawan yang lebih rendah mengenai kompensasi dan bonus yang mereka dapatkan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Margareta Putri dengan NIM 123108443. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yang dimana WebSmart adalah perusahaan internet yang relatif baru menjual produk edukasi dalam jaringan. Perusahaan berfokus pada persiapan siswa untuk masuk perguruan tinggi. Keunggulan kompetitif utama dari WebSmart adalah publikasi perusahaannya yang dinilai tinggi. Guide to Competition College yang banyak terjual di toko-toko buku dan Amazon.com, perusahaan telah tumbuh dengan cepat dan sekarang sedang mencari investasi modal patungan agar perusahaan dapat meningkatkan operasinya dan memberikan iklan dan promosi tambahan. Salah satu perusahaan modal patungan yang didekati WebSmart meminta perusahaan tersebut untuk memberikan estimasi nilai perusahaan informasi finansial yang relevan mengenai WebSmart dari laporan laba rugi. WebSmart terkini adalah sebagai berikut. Tidak memiliki aset tetap yang signifikan, tetapi beroperasi tanpa menyewa tempat. Manajemen WebSmart tahu bahwa median
pengalih harga saham untuk menjual saham industri tersebut mendekati. 7. Berikut ini itu merupakan informasi dari Websmart. Aset total per laporan laba rugi terkini Websmart itu ada $1.450.000. Nilai buku ekuitas total per laporan laba rugi terkini dia ada $1.200.000. Perkiraan nilai pasar dari quit to competition collects itu ada $1.350.000. Pendapatan bersih dari Websmart itu ada minus $85.000. Arus kas dari operasi $65.000 dan pendapatan totalnya ada $600.000. Jadi, kembangkan semua estimasi nilai Websmart dan jelaskan. Jadi, solusinya, karena Websmart merupakan perusahaan yang relatif baru, yang menunjukkan kerugian dan arus kas negatif, maka pengalih pendapatan dan pendekatan arus kas diskonto tidaklah sesuai. Terlebih lagi, karena perusahaan itu tidak bersifat publik, tidak ada harga saham saat ini. Hal ini itu menimbulkan dua kemungkinan, nilai buku metode ekuitas dan metode pengalih penghasilan. Nilai buku ekuitas adalah $1.200.000. Sebaliknya, nilai pengalih pendapatan diestimasi sebagai $4.200.000. Itu dari 7 dikali $600.000, atau Websmart dapat menggunakan penghasilan yang diproyeksikan dalam perhitungan berganda. Terlebih lagi, perusahaan dapat menggunakan penghasilan arus kas dalam pengalih arus kas diskonto. Karena arus kas diberikan akan positif dalam beberapa tahun ke depan, perusahaan juga memiliki aset quit yang memiliki nilai pasar $1.350.000, maka penilaian apapun harus lebih tinggi daripada angka tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan ini tuh sulit ditaksir, rentang dari $1.350.000 ke $4.200.000, sangatlah lebar. Juga terdapat ketidakpastian signifikan mengenai arus kas masa depan, yang sangat penting untuk penilaian keseluruhan. Terima kasih, presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan.